Halo, kembali bersama Haris Setiawan. Hari ini saya akan bahas mengenai ujian kemampuan bahasa Jepang atau JLPT atau Nihongo no Rokushiken. Video ini saya buat karena sekarang kebetulan saya juga lagi mengampu, sedang bertanggung jawab untuk menjalankan mata kuliah yang berkaitan dengan ujian ini. Terus video ini juga saya buat karena di YouTube udah banyak banget ya video-video mengenai tips-tips yang isinya tips-tips bagaimana supaya lulus dalam ujian ini. Jadi video ini dibuat berdasarkan hasil research saya terhadap video-video tersebut dan dipadukan dengan pengalaman pribadi. Baik, langsung saja kita mulai pembicaraan ini. Yang pertama adalah kita perlu perhatikan dulu, kita perlu samakan dulu persepsi pengertian kita terhadap JLPT ini. JLPT ini apa sih? JLPT ini adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengukur ya pengetahuan mengenai bahasa Jepang yang kita kuasai. Jadi seperti ini, ujian yang seperti ini ya. Jadi JLPT itu adalah pada dasarnya itu menguji kuantitas pengetahuan bahasa Jepang dan kualitas pengertian terhadap pengetahuan tersebut. Jadi seberapa banyak kita mengetahui tentang bahasa Jepang dan seberapa bagus kualitas pengertian kita itu terhadap pengetahuan bahasa tersebut ya. Nah, yang perlu ditegaskan di sini dan yang mungkin tidak ada di video yang lain, kita perlu menjelaskan dulu bahwa terus dari pengalaman pribadi saya sendiri itu ada kesalahpahaman seperti ini mungkin ya. Jadi masih dalam tahap kemungkinan karena belum ada hasil penelitian yang menunjukkan ini. Jadi menurut saya ada kemungkinan bahwa banyak orang yang salah paham terhadap definisi dari pengetahuan bahasa Jepang dengan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Jadi ada orang yang memahami bahwa dua hal ini adalah hal yang sama. Nah, menurut saya ini adalah hal yang tidak sama. Jadi saya berpikir bahwa banyak orang yang salah paham terhadap dua hal ini. Ya, jadi banyak orang yang berpikir bahwa pengetahuan bahasa Jepang itu sama dengan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Nah, sebelum kita lanjut, kita perjelas dulu. Jadi, kemampuan bahasa Jepang atau pengetahuan bahasa Jepang, ini pengetahuan bahasa Jepang ya, adalah pengetahuan mengenai bahasa seperti tata bahasa, kosakata, penggabungan antar kata dan sebagainya. Jadi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bahasa tersebut. Seperti kalau kata kerja bergabung dengan kata sifat atau sebaliknya, itu peraturan seperti apa. Nah, itu adalah pengetahuan bahasa. Sementara kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang adalah kemampuan menyampaikan suatu hal dalam bahasa Jepang kepada orang lain. Jadi bagaimana cara kita misalnya punya tujuan tertentu atau apa yang ingin disampaikan. Nah, itu bisa disampaikan. Kalau kita bisa menyampaikan itu dalam bahasa Jepang, itu kita bisa dibilang memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Oke, jadi sudah jelas di sini ya, pengetahuan bahasa Jepang dan kemampuan komunikasi dalam bahasa Jepang itu berbeda. Dilihat dari definisinya. Tapi walaupun sudah mungkin sudah ada yang menyadari sampai sana, tapi tetap saja banyak orang yang masih berpikir bahwa dua hal ini, pengetahuan bahasa Jepang dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang adalah hal yang sama. Nah, buktinya ini. Jadi buktinya banyak orang yang merasa sudah belajar banyak, sudah belajar lama, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Terus jadi kalau sudah begini,
waktu mereka merasa nggak mampu berkomunikasi dalam bahasa Jepang, mereka berpikir bahwa pengetahuan bahasa Jepangnya kurang, dan akan biasanya prosesnya itu terus selanjutnya mereka mulai menyalahkan dirinya sendiri karena kurang belajar. Oh, berarti pengetahuan bahasa yang ada di kepala saya kurang, berarti proses belajar saya masih kurang, seperti itu. Jadi banyak dari mahasiswa yang saya temui juga memikirkan hal yang sama. Jadi ketika mereka nggak bisa ngomong, itu berarti pengetahuan bahasa yang ada di dalam kepala mereka itu kurang. Itu memang mungkin ada berpengaruh seperti itu ya. Tapi nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya bahwa ini nggak selalu berhubungan seperti itu. Jadi hal inilah yang menjadi bukti bahwa banyak orang yang berpikir bahwa pengetahuan bahasa Jepang dan kemampuan komunikasi dalam bahasa Jepang adalah hal yang sama. Ini buktinya. Jadi ketika nggak bisa ngomong, berpikir, oh berarti pengetahuan bahasa saya kurang, gitu. Itu buktinya bahwa mereka berpikir bahwa pengetahuan bahasa dan kemampuan komunikasi itu sama. Ya. Tapi ya, saya tegaskan lagi bahwa pengetahuan bahasa Jepang dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang itu tidak sama. Ini adalah hal yang berbeda. Ya. Nah, bukti dari hal ini, ini sebenarnya bukan pernyataan saya pribadi ya, bukan berdasarkan pengetahuan saya pribadi, tapi saya baca buku mengenai proses penguasaan bahasa, dan ada fakta seperti ini bahwa pengetahuan bahasa itu berbeda dengan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Ya. Nah, buktinya bahwa ini tidak sama adalah pertama banyak ya pembelajar dari Tiongkok yang sudah dapat sertifikat JLPTN 1 tapi nggak mahir dalam berkomunikasi. Ini bukti pertama. Ini memang bukan hasil penelitian ya, bukan. Tapi saya rasa sudah ada penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajar di Tiongkok itu tingkat komunikasinya bisa dibilang nggak seperti pembelajar dari negara lain. Ini mungkin agak ini sih ya. Tapi ini saya alami juga sendiri gitu waktu saya belajar bahasa Jepang di Jepang, terus diposisikan di satu kelas yang sama dengan pembelajar dari Tiongkok banyak sekali, dan ketika mereka berkomunikasi itu lebih intens dalam berkomunikasinya dalam bahasa mereka sendiri gitu ya. Mungkin karena mereka banyak juga. Tapi ketika saya coba berkomunikasi dengan mereka juga yang kebanyakan yang memimpin percakapan itu saya sendiri. Jadi ini saya sudah lihat sendiri. Jadi pembelajar dari Tiongkok itu punya kelebihan, yaitu mudah menyerap informasi terkait pengetahuan bahasa Jepang. Karena mereka mahir dalam huruf kanji, kan sehari-harinya sudah pakai kanji. Jadi mudah sekali menyerap pengetahuan bahasa, dalam hal ini bahasa Jepang. Tapi ya tadi mungkin saya bilang pembelajar di Tiongkok itu walaupun sudah punya N1 nggak bisa ngomong gitu ya, tapi ya bukan berarti semuanya seperti itu. Ada juga yang bisa berkomunikasi ya dengan lancar dan banyak gitu ya. Tapi inilah hal yang membuktikan bahwa pengetahuan bahasa dan kemampuan komunikasi itu hal yang berbeda. Jadi pembelajar dari Tiongkok ini mampu menyerap informasi mengenai pengetahuan bahasa itu semaksimal mungkin. Makanya mereka bisa lolos, banyak yang bisa lolos JLPTN 1. Terus contoh yang lain, misalnya bukti yang lain, ada juga orang Indonesia atau orang negara lain yang sudah lama tinggal di Jepang, tapi bahasa Jepangnya biasa saja gitu, nggak mahir dalam bahasa Jepang. Gitu. Ini juga saya pernah temui orang yang seperti ini, ya. Terus ada juga orang yang sebenarnya cuma punya JLPTN 3, tapi bisa berkomunikasi dengan aktif dalam bahasa Jepang. Begitu. Jadi
dengan hal-hal ini kita bisa memastikan bahwa pengetahuan bahasa Jepang itu tidak sama ya dengan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Memang pengetahuan bahasa itu membantu proses seorang pembelajar jadi bisa berkomunikasi ya. Seperti tadi yang saya bilang, pembelajar dari Tiongkok, mereka cepat sekali dalam menerima terus mencerna pengetahuan bahasa Jepang ya, sehingga banyak juga pembelajar Tiongkok yang berkomunikasi dengan baik gitu dalam bahasa Jepang. Tapi memang tidak semuanya gitu. Jadi pengetahuan bahasa ini memang membantu proses seorang pembelajar jadi bisa berkomunikasi. Tapi yang perlu dicatat adalah untuk bisa berkomunikasi yang dibutuhkan itu bukan hanya pengetahuan bahasa saja. Kita perlu pengetahuan yang lain gitu untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Misalnya pengetahuan mengenai bagaimana bahasa itu digunakan dalam konteks sosial tertentu. Misalnya ngobrol sama anak kecil kan pasti berbeda dengan ngobrol dengan orang tua. Dan pengetahuan yang seperti itu juga diperlukan. Terus perlu juga pengetahuan sosial yang lainnya, misalnya berita yang sedang tren di masyarakat Jepang sekarang seperti apa, dan itu juga bisa mendukung kemampuan kita dalam berkomunikasi. Semakin banyak kita mengetahui pengetahuan sosial dalam masyarakat tersebut, kita pasti hal itu bisa membantu kita dalam berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Jadi memang kadang pengetahuan bahasa itu berpengaruh besar, tapi bukan ini saja gitu yang membuat kita bisa berkomunikasi. Perlu pengetahuan yang lain juga. Oke, jadi balik lagi ke JLPT ya. Jadi JLPT adalah seperti yang tadi sudah dijelaskan, adalah ujian yang mengukur kuantitas atau menguji kuantitas pengetahuan bahasa Jepang dan kualitas pengertian kita terhadap pengetahuan tersebut. Gitu ya. Buktinya tadi sudah dijelaskan ya. Orang dari Tiongkok yang bisa kanji itu bisa menyerap pengetahuan bahasa lebih banyak, lebih cepat, dan karena itu mereka lebih mudah lulus JLPTN 1 gitu. Jadi supaya kita bisa lulus JLPT, literally harus memasukkan dan mencerna sebanyak mungkin pengetahuan terkait bahasa Jepang seperti kosakata, tata bahasa, dan peraturan lainnya. Tapi seperti yang sudah tertulis di sini, otak manusia itu terbatas. Otak manusia itu terbatas, hanya saja kadang kita lupa. Kita sendiri lupa gitu bahwa otak kita itu terbatas. Kita lupa bahwa kita tuh nggak bisa simpan informasi lama-lama di kepala, kecuali ada perlakuan khusus, ada perlakuan tertentu terhadap informasi tersebut. Ya, jadi kita bisa membuat sebuah informasi bertahan lama di dalam kepala itu kalau kita melakukan treatment tertentu terhadap pengetahuan tersebut, terhadap informasi tersebut. Misalnya cara menghafal kan banyak-banyak, misalnya dengan cara menghafal dengan menghafal nama huruf pertama dari misalnya ngapalin list belanja nih, ngapalin huruf awal dari barang yang kita mau beli misalnya. Nah, itu kan treatment khusus supaya informasi tersebut bisa lama bertahan di dalam kepala. Jadi seperti itu. Dan kalau kita misalnya belajar dengan memasukkan dan mencerna semua pengetahuan bahasa Jepang sebanyak mungkin nanti muncul kebingungan dan konflik lain di dalam diri pembelajar itu yang disebabkan oleh gap informasi, baik gap antara makna ataupun penggunaan ekspresi antara bahasanya. Misalnya di bahasa Indonesia dipakainya seperti ini, sementara di bahasa Jepang digunakannya dengan cara yang beda. Jadi karena gap-gap tadi, misalnya maknanya juga sama. Maknanya ketika dalam bahasa Indonesia ini, tapi ketika dalam bahasa Jepang bisa bermacam-macam makna. Nah, gap-gap itu nanti pasti akan membuat perasaan kita nggak enak gitu. Kita bisa perasaan nggak enak tuh bisa stres, bisa tertekan, bisa capek dan sebagainya.
Dan kalau tingkat stres kita tinggi, proses belajar atau proses memasukkan pengetahuan bahasa jadi terganggu, ya kan? Pasti ada seperti itu, dan kita sudah alami sendiri ini. Jadi terus akibatnya pembelajar jadi malas dan ujungnya bisa meninggalkan proses belajar atau nggak bisa komitmen lagi dengan proses belajar tadi. Nah, hal yang perlu dilakukan supaya kita bisa konsisten, bisa berkomitmen, supaya kita bisa begitu, kita harus bisa mengatur kuantitas dan kualitas sumber atau resource kita waktu jalani proses belajar. Kita juga harus usahakan agar proses itu rendah stres. Jadi ini yang perlu diperhatikan adalah rendah stres, ya. Bukan sama sekali nggak ada stres gitu, karena stres itu diperlukan juga untuk proses ini. Jadi sedikit stres itu bagus, tapi kalau terlalu banyak itu tidak bagus. Seperti itu. Jadi untuk supaya kita bisa komitmen dan belajar proses itu bisa rendah stres, kita juga bisa atur-atur kuantitas belajarnya sedikit-sedikit saja, tapi dengan frekuensi yang bisa konsisten gitu. Seminggu, sehari berapa, sehari 1 jam saja misalnya. Kita juga bisa atur materinya, misalnya kalau punya minat ke kosakata, ya udah kosakata dulu aja boleh. Atau misalnya minat dengan baca wacana dulu juga, itu nggak apa-apa, apapun yang kita minati. Jadi gunakan minat kita semaksimal mungkin, walaupun minatnya sedikit gitu ya, itu bisa digunakan. Terus kita juga bisa atur sumber belajarnya, misalnya kalau nggak suka buku bisa belajar dengan YouTube. Sekarang YouTube tuh banyak sekali sumber-sumber video-video yang kita bisa gunakan untuk belajar. Terus jenis videonya juga banyak, kontennya jenisnya banyak. Misalnya kalau nggak suka konten yang isinya belajar secara langsung, kita juga bisa melihat konten yang isinya berbahasa Jepang, atau drama, atau acara TV di Jepang yang kita bisa nikmati gitu. Terus kalau nonton YouTube berbahasa Jepang, terus pasti nanti kan ada hal-hal yang nggak bisa kita pahami. Itu juga nggak apa-apa, karena memang tapi yang perlu ditekankan adalah ketika kita tidak paham itu sumbernya, bukan berarti kita tidak memiliki tidak memiliki pengetahuan bahasa, tapi ada hal lain yang membuat kita tidak mengerti. Misalnya tidak mengerti konteks budayanya, itu juga bisa mengakibatkan kita tidak paham dengan tuturan yang ada di video tersebut. Jadi ketika kita tidak paham, itu juga kita harus santai aja lah, nggak apa-apa gitu. Nanti kalau kita konsisten, lama-lama juga bisa paham konteksnya ya. Terus kalau pakai buku juga bisa pakai buku apa saja yang mudah kita pahami. Buku yang mudah dipahami akan beda setiap orangnya. Pasti setiap orang tuh punya misalnya buku untuk JLPT ini kan macam-macam, ada Shinkansen Master, ada Somatome, ada macam-macam ya. Dan ketika orang melihat itu pasti persepsinya berbeda-beda. Saya lebih suka Somatome karena begini misalnya, atau saya lebih suka Kanzen Master karena begini. Jadi pasti orang itu berbeda-beda persepsinya, menerima informasi dari buku tersebut itu pasti beda-beda. Jadi berbeda itu nggak apa-apa gitu ya. Misalnya ada juga proses belajar dengan strategi sosial ya, mungkin dengan cara berkomunikasi langsung dengan native speaker misalnya. Ini misalnya untuk pembelajar yang sudah kerja di perusahaan Jepang, di sekitarnya ada native, bisa diajak bicara, itu juga sebuah pembelajaran ya. Atau yang sekarang sedang ada di Jepang, ya bisa, itu udah keluar dari kamar, keluar dari tempat tinggal kalian, itu semua itu materi ajar. Jadi nggak usah khawatir dengan hal tersebut lagi. Terus kita juga bisa atur target kita juga. Ada juga targetnya yang bisa kita misalnya bisa menentukan targetnya itu dengan ketat gitu. Misalnya 1 hari itu harus begini. Tapi kita juga bisa buat target itu bisa jadi yang lebih mudah diraih dulu gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan. Nanti kalau memaksakan tingkat stresnya naik, nanti nggak bisa berkomitmen lagi ya. Jadi misalnya baca buku, yang penting kebaca dulu aja misalnya, dan mengerti secara dangkal dulu. Jadi nggak perlu mengerti secara
dalam gitu. Yang penting banyak akses dulu, memudahkan kita untuk mengakses informasi kejepangan dulu aja. Jadi bisa dijalani tanpa beban gitu. Dan bisa dijalani tanpa kita harus tanpa kewajiban untuk memahami semua, enggak gitu. Kalau dibebani, kita membebani diri kita sendiri dengan kewajiban tersebut, itu nanti muncul tingkat stresnya naik, nanti nggak bisa komitmen. Kecuali kalau tahan dengan tingkat stres yang tinggi seperti itu nggak apa-apa ya. Jadi dengan hal tadi diharapkan akses kita ke informasi mengenai bahasa Jepang itu jadi meningkat dengan tingkat stres yang rendah. Jadi dengan begitu diharapkan informasi yang didapatkan juga bisa bertahan lama di dalam diri kita dan bisa dicerna gitu ya. Jadi kesimpulannya, toolsnya itu alatnya, medianya bisa apapun, mau buku, video dan macam-macam, tapi cara pakainya yang harus kita pikirkan, cara menyerap informasinya yang harus kita pikirkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita menikmati cara yang kita pilih ya? Apakah kita bisa berkomitmen dengan cara itu? Apakah kita bisa jadikan itu bagian dari hidup kita? Itu pertanyaannya. Rata-rata yang berhasil melewati N1 adalah orang-orang yang punya minat besar dengan bahasa Jepang, maksudnya dengan Jepang ya, dan mereka bisa menjadikan proses belajar itu, minat itu bagian dari hidup kesehariannya gitu. Misalnya ada yang suka anime, misalnya ada yang suka novel ya, jadi bisa menjadikan keminatan itu bagian dari kesehariannya. Nah kalau saya suka nonton acara komedi Jepang ya, atau talk show seperti itu, jadi saya menikmati sekali. Jadi input itu akan masuk dan bisa dicerna secara berkualitas, hasilnya berkualitas itu kalau kita menikmati itu. Kalau udah nggak bisa menikmati, susah, tingkat stres meningkat, proses di dalam diri juga udah sulit gitu. Jadi yang pertama adalah kita harus bisa menikmati proses itu ya. Terus saya juga sebelum membuat video ini, saya research dulu, ada beberapa video yang berisi tips-tips untuk mengikuti JLPT atau supaya lulus ya. Semuanya bagus, semuanya juga punya poinnya mereka sendiri. Tapi yang harus diingat, yang diperhatikan adalah mereka menyampaikan tips mereka itu juga dengan konteks atau latar belakang yang mereka punya. Ada yang latar belakangnya sekarang ada di Jepang, atau latar belakangnya jadi macam-macam gitu. Jadi itu yang perlu diingat, bahwa mereka menyampaikan tips juga dengan latar belakang mereka, dengan konteks-konteks kehidupan mereka gitu. Jadi yang mau disampaikan di sini adalah belum tentu cocok, tapi mungkin juga ada yang cocok gitu. Jadi kalau nggak cocok ya nggak apa-apa gitu, karena balik lagi bahwa konteks atau latar belakang orang yang ada di video-video itu beda dengan kita gitu. Jadi misalnya ya, kalau dengar misalnya ada 1 tahun bisa lulus JLPT N1, itu kan jadi ada harapan seperti itu kan ya. Padahal yang perlu diperhatikan adalah 1 tahun orang yang ada di video yang ngasih tips dengan 1 tahun yang kita jalani itu beda. Lingkungannya juga beda, pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita juga beda. Jadi kita juga harus sadar bahwa yang terbaik untuk orang lain belum tentu baik buat kita juga. Jadi banyak hal yang mempengaruhi capaian proses belajar. Ngikutin strategi orang lain itu oke, nggak apa-apa, sepanjang kalian bisa konsisten, bisa berkomitmen. Tapi kalau nggak cocok, itu juga bukan berarti kita nggak bisa lulus di ujian JLPT kayak mereka gitu. Persepsi atau penerimaan informasi itu bergantung dengan minat. Kalau minat kita besar, kuantitas dan kualitas informasi yang diterima juga bisa bagus, bisa berkualitas, bisa bagus ya. Jadi supaya bisa lulus JLPT, kita harus memperhatikan hal-hal ini ya. Jadi sekarang itu
lingkungan belajar itu sudah jauh lebih baik. Lingkungan belajar bahasa Jepang itu sudah jauh lebih baik, banyak materi atau input yang bisa digunakan dalam belajar. Kita bisa bebas menentukan, memilih materi yang kita mau. Input berupa tuturan langsung dari native juga banyak di YouTube, jadi nggak perlu khawatir sebenarnya. Terus berusaha jadi orang yang merdeka dalam belajar, bisa mengatur proses belajarnya sendiri, bisa bebas menentukan saya mau belajar pakai ini, ya nggak apa-apa, dijalani gitu. Dan free your mind, ya, bebaskan pikirannya supaya nggak terikat dengan satu strategi belajar dan bisa explore lebih banyak dan lebih luas gitu. Atau justru fokus sama satu strategi, misalnya pakai buku ini aja satu gitu, dan tapi maksimal gitu, itu aja. Jadi bisa bebas menentukan materi apa yang mau dipelajari, intensitasnya seperti apa, jadi bisa menentukan sendiri. Terus yang paling penting adalah inisiatif. Kalau nggak ada inisiatif, percuma. Ya, jadi inisiatif untuk bergerak, atau dalam bahasa Jepangnya kodoryoku, begitu ya. Sekali lagi, ini adalah tips yang saya buat berdasarkan research, dengan melihat sebagian kecil tips video yang berisi tips-tips bagaimana supaya kita bisa lulus CLPT, dan berdasarkan pengalaman saya sendiri belajar bahasa Jepang, terus mempelajari proses penguasaan bahasa asing. Jadi ada hal-hal yang mungkin menjadi gangguan untuk kita waktu belajar gitu ya. Jadi mohon silakan perhatikan hal-hal tadi, terutama yang tadi ya, pengetahuan bahasa dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Jepang itu hal yang berbeda. Mungkin itu bagian yang ingin saya sampaikan di video ini. Oke, mungkin itu saja hari ini. Semoga isinya bisa berguna. Kalau ada pemikiran yang lain mengenai hal ini bisa disampaikan melalui dengan menulis komentar di bawah. Sekian dan terima kasih.